Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang saya hormati suster dan para bunda dari TK Marsudini, yang saya hormati rekan-rekan ini dari PKG, IDTKI, Himpaludi, dan Kepala Sekolah Gugus 1 Turi. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau tadi suster sampai jam 12 itu belum malam tuh. Biasa suster kalau sore itu jam 1 ya, kalau jam 12 saya bilang saya nggak pernah pakai itu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin nanti kita bisa didampingi oleh teman-teman yang sudah ditunjuk, dan perkenalkan yang tim apresiasi gugus PAUD yang paling ganteng ini Pak Oka. Silakan berdiri Pak. Ini dari FKIP Segi. Baik. Yang kami hormati Bunda Sudi, Kasih Manajemen dan Peningkatan Mutu beserta staf Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kami hormati Bunda Yuni selaku Pengawas TK Kawedula Kecamatan Pasar Timur. Yang kami hormati Bunda Titik selaku Pendiri PAUD Kawedula Kecamatan Pasar Timur. Yang kami hormati Bunda Polres Kecamatan Pasar Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati para Pusmas Jajahan atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Saya akan mengawali dengan sebuah pantun. Senyum manis walaupun sakit gigi, rasa pikir sangat menarik hati. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Di toko buku tidak ada daun serasi. Di rumah makan ada sambal terasi. Bagi yang terkasih, izinkan saya untuk presentasi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembentukan gugus dan juga pengurus gugus di gugus PAUD 1 di Kecamatan Pasar Timur telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan nomor surat 948. Mengapa kami sebenarnya ini sudah lama ya, gugus PAUD itu kurang lebih berapa tahun saya tidak hafal, tetapi saya sangat tertarik ya dengan dari kunci, maka saya ingin menyiapkan satu wayang. Meskipun saya tidak bisa mendalam ya, tidak bisa main jalan, tetapi dari sosok dari kunci ini saya sangat tertarik
jasa. Dan itu hampir mirip juga pengalaman-pengalaman dalam pelayanan kami. Dan tentu apa yang menjadi milik Jari Kuning itu patut kita pelajari, khususnya bagi kaum ibu. Pengabdian dan juga pengorbanannya terhadap keluarga dan juga anak-anaknya penuh dengan tanggung jawab, lalu juga memiliki sikap yang penuh semangat dan selalu kuat di dalam menghadapi suatu cobaan hidup. Lalu juga tenang, mampu berperan sebagai sentral perjuangan para ksatria utama. Dan dia juga seorang perempuan yang sangat perkasa dan tangguh. Lalu juga dalam kehidupannya memiliki sikap belas kasih, suka menolong, suka membantu, terutama bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan, tanpa memandang pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Kalau saya membahasakan bahwa Jari Kuning lebih berpihak pada KLMTD, kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam mendidik anak-anaknya, meskipun dia ditinggal oleh suaminya untuk menikah lagi. Tetapi dalam mendidik tidak hanya memberikan teori saja, banyak keteladanan yang nyata, yang akhirnya anaknya memang menjadi orang-orang yang betul-betul berkualitas. Semoga kami sebagai pendidik dan juga anak-anak kami di PAUD Gugus 1 ini nanti kami semua dapat menggoreskan nilai-nilai yang dimiliki oleh Jari Kuning, nilai dasar bagi anak-anak didik kami, dan akhirnya anak kami juga tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial di masyarakat, dan juga kami semua dapat memberikan energi yang positif dalam seluruh kehidupan anak-anak kita, sehingga anak kita pun nanti dapat berkontribusi yang terbaik bagi negara Indonesia kita yang tercinta ini. Gugus PAUD ini memiliki visi terwujudnya kebersamaan dan pengembangan diri pendidik yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Dan itu dikembangkan dalam visi yang memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan pengembangan diri para guru dari sisi kualitas dan kuantitas, meningkatkan kreativitas dan inovasi guru, meningkatkan kualitas pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan dan memperluas penyebaran informasi dan komunikasi, menjalin kerjasama antar guru dan pihak-pihak terkait. Lalu slogan kami adalah bekerja sama, kreativitas, maju bersama, profesionalitas, dan inovasi. Anggota gugus kami ada 6 lembaga, KBTK Marsudirini sebagai TK Inti, lalu KBTK Kanisius Surbayan, TK Kanisius Sangrah, TK MDM Kauman, TK MDM Gabungan, dan KB Mentari dengan jumlah guru kurang lebih 38 dan 577 peserta didik. Ini struktur organisasi gugus PAUD 1 ini untuk periode 2022-2024. Lalu ini struktur yang untuk K3TK. K3 PAUD ya sebenarnya ini perlu diganti K3 PAUD. Next. Lalu ini struktur yang untuk KKG. Nah, kita masuk pada program kerja gugus. Untuk program kerja gugus yang sudah terpampang di sana, 80% itu sudah tercapai. Lalu 20% tidak tercapai dan 20% belum dilaksanakan, yaitu lomba kreativitas pendidik dan peserta didik. Lalu untuk evaluasi program, karena evaluasi akan dilaksanakan di bulan Juni. Lalu sumber dana yang kami peroleh itu dari iuran anggota dan juga kewirausahaan. Untuk kewirausahaan nanti dapat disaksikan di display di sebelah sini. Boleh nanti Bapak Ibu mencicipi, monggo. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan rutin ini dilaksanakan secara bergiliran dan selalu dihadiri oleh Ibu Yuli selaku pengawas dan juga Ibu Nini selaku pendiri PAUD. Dimanapun kami mengadakan pertemuan, beliau berdua selalu tahu bahkan sampai selesai
menjadi sekolah penggerak. Jadi kami melakukan penugasan kepada para bunda kepala dan pendidik PAUD yang ada di buku 1. Ini pelatihan kewirausahaan yang salah satu program kami untuk pelatihan penanaman hidroponik. Jadi kami menjalin kerjasama dengan salah satu narasumber. Lalu juga kami sudah mempraktekannya, Bapak Ibu juga bisa menyaksikan di belakang sana. Lalu yang dipanen juga ada di samping sini. Lalu ini kegiatan lomba 17-an ya, 17 Agustus tahun 2022. Ini pembuatan APD, hasilnya juga bisa dilihat di ruangan sini nanti. Lalu pelatihan pembuatan PPT pembelajaran. Pameran hasil karya anak dan guru. Nah, ini keunggulan yang kami miliki di buku 1. Yang pertama dari kerjasama yang luas. Yang kedua, kualitas dan kualitas tenaga pendidikan. Dari 38 pendidik yang S2 ada 2. S2 manajemen, S2 manajemen dan juga sarjana psikologi. Lalu keunggulan yang lain tentang para peserta didik yang potensial, prestasi dan tujuan, sarana-prasarana yang cukup memadai, lalu toleransi yang tinggi. Di mana kebetulan kami yang ada di buku 1 ini beragam ya, ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen. Tetapi kami sungguh bisa bersatu dengan budi rukun dan setiap kali ada kegiatan semua bisa ikut terlibat. Yang terakhir kemarin kami buka bersama di TKMDN Gabungan, TKUMAN. Lalu prestasi yang kami miliki, yang pertama sertifikat PKS dan penilaian sekolah tahun 2022 itu serata paripurna yang diwakili oleh Kamar Sudini. Lalu lomba penyanyi dalam rangka jadwal Surakarta tahun 2021 juara 2 sudah diwakili oleh TK Mas Sudini. Lalu lomba penyanyi dalam rangka apresiasi PAUD PKD Surakarta tahun 2022. Meskipun hanya sampai bawah final, tapi kami tetap bersyukur ya. Begitu Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan manajemen buku PAUD 1 ini. Satu masuk lagi. Adik manis siapa namanya? Namanya adalah Nur Aini. Selanjutnya kita akan menuju ke Mas Sudini. Ambil fotonya dulu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kami masuk pada manajemen lembaga KBD Kamar Sudini Surakarta yang didirikan oleh suster-suster Santo Fransiskus dari Toba dan Cinta Kasih Kristiani, dan pendiri kongregasinya adalah dari Hetausen Belanda, Ibu Magdalena Jamen, yang tahun ini kami di dunia memasuki tahun yang ke-188, yang di Indonesia 153, dan yang di Surakarta ini ke-88. Dan tepatnya kemarin 10 Mei kami merayakan hari jadi kongregasi seluruh dunia, seluruh Indonesia dan juga di Surakarta ini. Mas ini adalah singkatan dari Maria, Susi, Dia, Minum Koko, Leskolo, yang berpusat di Semarang dan sekarang tersebar sampai dari Sabang sampai TKW. Kecuali Sulawesi kami belum memiliki Mas ini. Tapi untuk yang lainnya dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, bahkan SMK yang di Papak itu SMK. Kalau perguruan tinggi berpusat di Semarang. KBD Kamar Sudini memiliki kurang lebih 40 pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah murid 365. Nah, guru yang 40 pendidik dan tenaga kependidikan ini ada yang tetap yayasan, ada yang kontrak, ada yang honor.
Lalu juga ada yang guru ekstra wajib dan juga ekstra pilihan. Visi kami adalah KB TK Maksi Surakarta membangun pribadi yang smart, sehat, nyaman, ramah dan teduh, cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Dari visi kami kembangkan ke visi dengan tujuan kami anak-anak itu hafal ya visi. Jadi kami mengatakan dari visi yayasan semua anak di seluruh Indonesia itu hafal visi yayasan Laku Jidini karena ada lagunya. Nah, tujuan dari kami yang pertama membuat anak dengan spiritualitas Franciscan sebagai dasar pembentukan pribadi yang unggul. Spiritualitas Franciscan itu diantaranya adalah persaudaraan, keramah-tamahan, itu dari Bapak Fransiskus ya, sebagai pelindung kongregasi kami. Kalau pendirinya adalah Ibu Magdalena Zaman, tetapi pelindungnya adalah Fransiskus Assisi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Jawa, Inggris, Mandarin, dan meningkatkan kecintaan pada seni budaya lokal dan kearifan lokal dari Jawa, menciptakan dari angklung seperti tadi sudah kita saksikan. Meskipun ada satu anak yang minglan, kita bersyukur punya kelebihan anak yang istimewa itu sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak dalam menemukan, menyerap, menyeleksi, mengolah dan memanfaatkan informasi, mendukung kembangkan semangat kerja keras, tekun, mata menyerah dan disiplin untuk meraih prestasi, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovasi, produktif, menyenangkan dan menimbulkan kesabaran hidup. Dan tentunya semangat persaudaraan dengan Tuhan sesama dan alam ciptaan, menunjukkan kepekaan, kemandirian dan kesiapawanan dari sekolah dan kerja. Program kerja, selamat datang Bapak. Oh Pak ini sudah ya? Oh saya kira Pak Agus kan dari belakang seperti Pak Agus. Program kerja kami bagi menjadi jaminan panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk jangka panjang kami itu punya mimpi ingin memiliki auditorium. Kebetulan kan gedung ini sudah tingkat. Lalu sebelah ini kan belum tingkat, sebelahnya sudah tingkat. Lalu kami untuk perluasan memang tidak bisa ke depan, tidak bisa ke belakang, tidak bisa ke kanan dari kiri. Bisanya adalah ke atas. Nah kebetulan kalau kami kegiatan bersama semua anak itu di sini. Nah kalau di sini kan kurang nyaman ya. Nah saya tuh ingin mewujudkan mimpi saya itu membuat auditorium di atas ini dari sana sampai ke jalan. Nah setelah itu nanti akan dibagi per kelas, tetapi pintunya mungkin pintu yang bisa didorong sehingga ketika kegiatan bersama kita bisa melaksanakan. Itu mimpi saya, tapi saya yakin berkat doa Bapak itu mimpi saya akan terwujud. Lalu untuk jangka menengah kami memang masih akan memperbaiki kanopi-kanopi yang masih rusak, yang sudah rusak ya, dan memang perlu diganti. Untuk jangka pendek, yang pertama itu bulan Juli kami pertemuan konflik perayaan Hari Anak Nasional, lalu ada misa pembukaan. Agustus kami melaksanakan kelas orang tua untuk kelompok A dan kelompok B, lalu sudah ada kegiatan lomba 17-an. September lomba bulan kita visi nasional, sehingga kami mengikuti MPK, Keuskupan seluruh di Semarang. Lalu pada bulan Oktober kami pesta pelindung sekolah. Jadi 4 Oktober seluruh Laku Jidini se-Indonesia itu merayakan tentang pesta pelindung sekolah. Lalu buat Indonesia Hari Pangan Sedunia kami mengadakan peduli berbagi, biasanya satu komplek dari TK, SD, SMP dan SMK setiap tahun 2 kali. Lalu perayaan Pas. Lalu November misa arwah. Jadi kami bisa untuk mendoakan semua arwah dari keluarga anak-anak, keluarga pendidik, tenaga kependidikan. Desember kami ada lomba pesta pelindung sekolah. Kalau yang pesta Oktober itu sebenarnya pelindung OSF ya, pelindung kami, kongregasi kami. Lalu juga ada penerimaan rapor. Lanjut. Januari ada perayaan Natal dan juga perayaan Imlek. Februari dekorasi kelompok B dan Mitra Babu. Dekorasi kelompok B ini anak-anak tidur di sekolahan 1 malam. Jadi mulai Jumat sore sampai Sabtu siang. Tidak bersama dengan orang tuanya. Jadi hanya diantar, lalu nanti dijemput.
Nah, kemarin selama pandemi tidak bisa melaksanakan, tetapi setelah itu kami coba lagi, ternyata anak-anak ada yang minta 4 malam. Orang tuanya yang senang ya, kami yang capek. Ya. Lalu bulan Maret kemarin sudah ada kegiatan perayaan. April ada perayaan Prapaskah, lalu Mei ada peringatan Hari Jadi Keluarga yang tadi saya sampaikan kalau 10 Mei. Lalu juga nanti ada kelas orang tua untuk kelompok bermain. Lalu ada misa penutupan di 2 Maret Mojosongo. Juni pelepasan dan lintas seni, misa penutupan tahun ajaran, pembagian rapat dan dilanjutkan rapat kerja tahunan 1 kompleks. Dan setelah itu kami akan outbound bersama 1 kompleks guru karyawan kurang lebih 150 pendidik dan tenaga pendidikan. Lanjut. Keunggulan yang kami miliki dengan kerjasama yang luas, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, kami 45% itu S1 PAUD, 45% S1 DK, 10% S2, dan memiliki guru pendamping khusus. Yang S2 itu pendamping khusus dan juga ada C2 dan mohon doa dukungan. Nanti kebetulan saya tanggal 2 Mei kemarin mendapat tugas perutusan dari provinsi untuk melanjutkan S2 manajemen mahasiswa manajemen dan kepemimpinan sekolah di Sanata Dharma di Jakarta. Semoga dapat melaksanakan dengan penuhnya acara dan kegiatan di sekolah. Jadi nanti Ibu Yuli mohon maaf jika suatu pagi nanti harus meninggalkan sekolah untuk ke Sajen. Lalu belum selesai sudah. Ya, untuk peserta didik yang berpotensial, prestasi dan kejuaraan, serta yang memadai, kami memiliki ruang komputer di lantai 2 sana, lengkap dengan komputernya, dan itu sudah menjadi milik TK Masjid ini sekitar 25 unit. Lalu kolam renang ada di Kebaten, dan hari ini juga ada aktivitas renang. Jika Bapak Ibu nanti berkenan tidak sana, monggo. Luasnya 7 kali 15 meter itu kedalamannya 80 dan 160, jadi bisa untuk anak dan juga bisa untuk orang dewasa. Itu saya buat tahun 2009. Karena saya dulu pernah di sini tahun 2005 sampai 2012, dan dikembalikan ke sini lagi 2019 sampai saat ini. Lalu memiliki kebiasaan yang aktif dan produktif, dan ini nanti juga bisa dilihat di sana. Kalau yang tentang ajang promosi sekolah itu bisa dilihat di RB, YouTube, IG. Lalu juga kami berkarya untuk promosi sekolah melalui tugas skul anak-anak di gereja-gereja. Lalu untuk produksinya, saya sendiri membuat telur hitam, telur asin, dan bersama dengan Suster Hedi Desa selaku unit produksi saudara. Itu ada gularan, ada lalu terkait ya. Dan juga ada bakso sirup. Lalu pada serta komite dan juga aturan strategis. Lalu juga kami mempunyai fasilitasi D. Nah, dulu namanya DKR, tetapi ternyata kalau DKR itu kan harus izin ya. Dan kebetulan anaknya juga berasal dari anak maksud ini. Jadi namanya Suci. Kurikulum KBDK Maksud ini Surakarta menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum Merdeka, yang kedua kurikulum Kemarsudirian. Yang kurikulum Kemarsudirian itu di mana kami mengenalkan karisma Ibu Madalina Jameni sebagai komunikasi yang sederhana, sabar, rendah hati, tekun berdoa, dan juga semangat melindungi Franciscus Assisi yang ramah, bersaudara. Lalu cinta alam, dan dia mengajarkan Bapak Franciscus menjadi pelindung ekologi ya. Jadi semua alam, semua yang ada di dunia ini menjadi saudara. Tentunya saudara lama, saudara sapi, saudara api, begitu. Lanjut. Nah, ini kegiatan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran
selama kurikulum merdeka. Sangat asik ya. Ketika saya mengadakan supervisi di kelas itu rasanya tidak ingin keluar dari kelas karena melihat anak-anak yang bermain dengan asiknya itu pengen ikut main. Ya, ini macam-macam kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak di kelas. Nah, ini kurikulum Komasi Dunia. Setiap 4 Oktober kami mengadakan kegiatan Transitus D, sehingga kami buat taman, ada binatang-binatang kami bawa ke sekolah, ya. Lalu anak-anak foto bersama dengan binatang-binatang supaya anak juga sayang kepada binatang, kepada tanaman. Lanjut. Nah, ini kemarin tanggal 10 Mei kami merayakan Hari Jadi Kongregasi mengenang juga 10 suster yang datang ke Indonesia dari Belanda. Kami itu tiba di Semarang tahun 1870. Nah, ini para bunda semua punya baju suster. Tetapi tidak boleh seperti kami, karena kalau kami adalah pakaian resmi. Sehingga ini mengikuti pakaian Ibu Magdalena zaman di zaman dulu. Jadi masing-masing punya. Lalu ini kegiatan ekstra wajib, yaitu benar. Ini kolam renang kami yang ada di Kebaleng. Memiliki guru renang tersendiri. Lalu ini komputer, ruang komputer yang ada di lantai 2. Lalu ini melukis, kegiatan melukis sudah ada gurunya tersendiri. Bahasa Inggris juga ada gurunya tersendiri. Lalu untuk pilihan kami ada KUR atau paduan suara. Lalu ada angklung yang tadi sudah kita saksikan. Lalu ada musik perangkat. Nah, ini musik perangkat itu silakan dari barang buka. Jadi ada botol lain, ada tempat pengusaha, lalu ada tempat sampah, ada galon. Ya, ada gurunya tersendiri juga. Lalu bahasa Mandarin, kami juga mempunyai guru sendiri. Lalu tarian Nusantara, dan nah ini masuk pada fasilitas sekolahnya. Ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru. Nah, ini ruang guru sekarang menjadi kelas A7 karena kami tahun ini kelompok A itu tambah. Setelah pandemi ada kenaikan dan kami tidak punya ruangan, ya sudah akhirnya ruang guru menjadi ruang kelas sekarang ini. Jadi dulu kalau kita rapat ada di KBB, ruang KBB. Maka nanti kalau kami bisa mengembangkan atau menambah ruangan, semoga para bunda itu mendapat tempat untuk berdiskusi bersama setiap saat gitu ya. Kalau dulu di ruang A7 ini. Lalu ini ruang-ruang kelas yang ada di KBD Kamar Sendiri Jakarta yang dapat dilihat. Ini ruang komite ada di lantai 2. Nah, ini kapel itu ruang doa. Memang tidak ada di lokasi TK tapi di biara. Sebelah TK ini ada biara yang memang digunakan untuk doa bersama kepada anak-anak siapapun boleh masuk untuk berdoa di sana. Lalu ini ruang UKS dilengkapi dengan toilet dan juga tempat-tempat tidur untuk yang sakit dan ada satu tempat tidur untuk pemeriksaan. Tetapi puji Tuhan tidak pernah terpakai. Artinya anak-anak adalah sehat semua, ya. Lalu ini fasilitas sanitasi. Toilet ini kami sudah memiliki toilet yang terpisah dan dilengkapi dengan CCTV. Tetapi jangan khawatir karena CCTV-nya ada di luar, bukan di kamar-kamarnya ya. Ya. Oke. Terima kasih sudah selesai. Karena tadi saya mengawali dengan sebuah pantun, saya akan mengakhiri dengan pantun juga ya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan Bapak Ibu boleh berkeliling dan boleh bertanya tentang apa saja kepada kami. Dan semoga tidak karena apa itu bahasa Indonesia apa ya? Maksudnya saya kesini kami sangat senang sekali ya, kalau Bapak Ibu sering kesini itu kami senang sekali. Iya, kalau kami berhati dan kami dicintai. Akhir kata saya juga sudah pantun, jika ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam kolam ikan. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian pemberian kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. dasar hukumnya disertasi Pak. Ini Permendikbud 64/2015. Sudah. Supaya orang percaya. Nah itu. Yang kedua, Perda nomor 19 tahun 2019 Perda Solo. Perda Kota 19 tahun 2019. Kita itu dasar hukum kita. Sehingga nanti kalau ada yang dulu itu ada bebas, karena nak bebas ya belum dulu. Tapi kan ini tanpa ya. Beda loh, bebas sama tanpa Pak. Kawasan bebas rokok sama rokok boleh loh.
rokok ya boleh ya. Tapi nek Ya, kawasan itu. tanpa rokok, Kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok. Ya, jangan harus dikritisi. bebas. Tanpa rokok. Tanpa kan gitu loh. Kalau bebas rokok berarti boleh merokok. Biar jenengan punya apa? Damper lah. Sekarang ini kan banyak masyarakat kita yang menjadi anggota WTS. Apa ada Pak? Kita, Pak. Suloyo. Oh iya. Oh, lah itu. untuk dapat memberikan dorongan, masukan bersama ya. Paling tidak pada setiap kegiatan gugus itu disemangati atau diberikan pemahaman yang lebih karena kami lihat di Ibas memang belum sepaham seperti apa yang di gugus. Jadi kegiatannya begitu di sana masih sentral, maksudnya masih klasikal, belum kelompok maupun model pembelajaran yang lain, sehingga bisa dibantu teman-teman gugus yang lain untuk bisa mengembangkan teman-teman yang ada di Ibas yang belum sesuai atau belum menerapkan model pembelajaran terbaru, termasuk belum memahami bagaimana kegiatan muspak itu sebenarnya begitu. Sehingga nantinya mohon terus dibimbing. Mungkin segala sesuatu itu akan disediakan dengan sistem 4L, lu lagi gitu ya. Nah, atau GL gitu ya, dua lagi gitu. Tapi menurut saya, dan tadi saya juga sempat berbincang dengan bunda-bunda, kita semua itu pengabdian seperti itu katanya. Berbeda dengan di universitas ya, semuanya ada tanda tangan gitu. Kalau di sini semuanya pengabdian, dan dengan pengabdian itu saya rasa itu akan menjadi tabungan kita menuju hari akhir nanti seperti itu. Saya sangat salut dengan apa yang sudah dilakukan dengan bunda-bunda. Namun namanya penilaian itu ada item-item yang harus kami nilai seperti itu. Dan item yang kami nilai itu pada umumnya kebanyakan administrasi. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka seluruh rangkaian kegiatan apresiasi gugus PAUD Kota Surakarta tahun 2023 dan stratifikasi sekolah sehat di gugus PAUD 1 Putri Kecamatan Pasaran Ningon dengan ini resmi saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat ya, tetap semangat cetak Pandawa-Pandawa yang berkualitas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum